Sugeng dalu, Mbah, Dalu. nyuwun sewu, kula nyuwun pitados. Dadi ketone kok dadi wong Jawa kula kayane ora duwe budaya, ora duwe nenek moyang sing jelas, Mbah. Terus wonten malih wayang jere niku anggitanipun para wali lha niku. Napa nggih sederenge wali mriki niku wayang dereng wonten, Mbah. Niku ceritane kepripun, Mbah? Tapi ulo salam mulya. Wong wilahing jati nukuni hajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Salah kaprah bener sing boten lumrah nggih kaya niku. Artinya pandangan yang keliru terus menjadi pedoman. Kalau orang Jawa mengatakan tuh salah kaprah bener tapi mboten lumrah kaya niku. Bener sing ora lumrah. Nek ngepet dari segi awalnya wayang, sebelum ada wayang ini saya cerita itu sebenarnya turunlah dulu wahyu yang namanya wahyu Lokananta. Nah ini menseiringi dengan itu ya, bahkan jauh sebelum huruf Jawa terbentuk ini sudah ada wahyu Lokananta. Loka itu adalah tempat, nanta itu adalah sebuah kedudukan yang tinggi, itu nanta. Mau dikosek dalam bahasa apa ya, monggo. Jadi tempat yang berkedudukan sangat tinggi, makalah ada sebuah wahyu Lokananta yang berwujud gamelan. Nah gamelan ini merupakan simpelnya itu rangkuman daripada sebelum ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Gamelan ini adalah rangkuman dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum ada wahyu yang lain, sebelum ada wayang, sebelum ada tulisan Jawa, ini justru wahyunya ini sudah ada dulu. Nah, wahyu Lokananta ini karena pedoman orang Jawa itu adalah sesama hidup harus tutur, uwur, sembur. Kalau yang lain-lain mungkin ada yang mengatakan saling menasihati. Nah ini tutur, uwur, sembur. Artinya dalam tiga hal ini sebagai pedoman, makalah gamelan ini sebagai sarana tutur. Tutur itu jauh sebelum ada cerita yang lain adalah peragaan dari yang manusia itu yang dipercaya menceritakan antar manusianya. Tapi turunlah setelah itu digemari orang, lalulah diritalah cerita tanah Jawa asli. Cerita tanah Jawa asli itu babat Ramayana. Mengapa saya katakan tanah Jawa asli? Karena pada prinsipnya ini yang belum diketahui orang banyak, bahwasanya dunia itu sebenarnya terbelah menjadi dua, yaitu wilayah kenabian dan wilayah kadewatan, begitu. Wilayah kadewatan kurang lebih sebagai pemangkunya itu adalah Nusantara ini, kurang lebihnya itu Asia. Nah, sedangkan sana adalah Cina Landa termasuk Timur Tengah. Itu adalah garis kenabian. Kalau ini adalah garis kadewatan. Sedangkan sehingga cerita bergeser kadewatan ada di India, ada mungkin di mana? Afrika atau Firmon mungkin. Itu sebenarnya sana mungkin yang mengangsu kepada sini berdasarkan kawruh kadewatan ini. Wayang ini pedomannya adalah babat Ramayana dan babat Mahabharata. Ini yang perlu diketahui. Nah, ketika babat Ramayana yang membuat ini zaman Mataram kuno saja belum ada, ini sudah dirintis. Kalau menurut, makanya yang mengarang ini kan dikatakan Empu Walmiki. Walmiki itu kata dari mana gitu?
diakui oleh India, ya monggo saja. Tapi bapaknya Empu Walmiki ini siapa? Tidak ketemu. Tidak mungkin akan ketemu. Nah, setelah itu diciptalah oleh Empu Walmiki Ramayana, makalah dibikin cerita komplit sewayangannya. Jadi dengan kata lain, kata tandasnya, nggak ada kaitannya dengan masuknya agama apapun, termasuk Hindu, Buddha, apalagi Islam yang baru kemarin itu loh. Nah, kemungkinan si para wali ini menggunakan media wayang mungkin saja ada. Mungkin saja. Tapi yang jelas ini jauh sebelum ada wali sudah ada wayang. Begitu. Lah kiblatnya adalah Ramayana, kitab Ramayana, babat Ramayana dan babat Mahabharata. Lah setelah Majapahit ini Empu Sedah disuruhnya atau didukungnya untuk membuat kitab Mahabharata ini yang berisi adalah babat Kurawa dan Pendawa. Kalau Ramayana adalah Ngalengkadiraja dan Poncowati, begitu. Jadi nggak ada kaitannya, maaf kalau boleh saya ngomong, sama sekali nggak ada. Dan itu merupakan cerita yang mutlak bagi keturunan, maaf, saya sudah katakan tadi, di sana adalah yang belum diketahui oleh secara manusia. Jadi manusia Adam ini menurunkan dua loh. Ini yang menurunkan para nabi, ini yang menurunkan para dewa. Gitu. Itu perlu diketahui kalau memang itu bukalah sejarah Nabi Sis gitulah. Lah, yang menurunkan para nabi ini pun di sana terbagi dua. Karena Nabi Ibrahim ini punya anak dua kan, Ishak dan Ismail. Ishak menurunkan Bani Israel, Ismail menurunkan Muhammad, kan seperti itu, kan Nabi Muhammad taruhlah. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Ismail menurunkan itu. Sehingga kembali lagi pada topik awal, tidak ada. Dan ini ampuh mana, baik mana yang antara turun dewa dan turun nabi? Kejadiannya kan seperti itu, tanda tanyanya. Musyrik mana, beriman mana? Lah ini kan otoritas ada pada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta yang wenang mengatakan ini baik, ini musyrik. Nggak ada manusia wenang mengatakan itu dosa. Makanya ajaran kadewatan yang turun di Asia ini, terutama di bumi Nusantara ini, dan fokusnya di bumi Jawoto ini, bumi Jawa, niscaya adalah sebuah kebenaran bahwa asal-usul wayang itu hanya murni dari bumi Jawa, berdasarkan Wahyu Lokananta. Dan ini maaf kata kalau saya boleh bangga ya kita, itu sebelum ada alat musik apapun sudah ada alat musik yang namanya gamelan. Betapa canggih teknologi orang Jawa pada saat itu sesungguhnya. Sudah bikin perunggu, sudah bikin besi, sudah bikin apa, dan ditabuk berbunyi secara seksama yang merupakan rangkuman dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu sumber ceritanya ada semua. Ketika di sana ada cerita Ibrahim dibakar, tidak apa-apa, di sini Anoman dibakar juga nggak apa-apa, ya kan? Ketika di sana ada Maria, di sini ada Kunti Talibrata yang melahirkan Pendawa dan sebagainya. Yang namanya Nabi siapa itu? Musa, tongkatnya membelah laut. Di sini sudah Baladewa dan sebagainya sudah ada. Jadi hanya kulak pawarto adol pangrungon, sehingga ya wajar sebuah manusia itu daya saing ibaratnya itu ada, sehingga sana mengatakan sini yang mungkin musyrik, sini mengatakan sana. Ya banyak ketidakcocokan karena yang namanya budaya dan agama. Lah ini apa bedanya budaya dan agama? Lah ini yang belum diitulah Pak. Agama tanpa budaya juga nggak jadi, budaya tanpa agama juga nggak sinkron, artinya banyak permusuhan. Nah, untuk di Jawa ini budaya adiluhung adalah artinya nilai budayanya yang paling tinggi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwasanya, maaf kalau saya ngomong, ini adalah kebanggaan bagi bangsa Indonesia, bagi putra putri Praja Nusantara yang telah memiliki jauh sebelum ada cerita, jauh sebelum ada babat-babat yang lain, sudah ada babat wayang. Saya rasa demikian, tidak muluk-muluk, tapi ini ada real, adalah real kasunyatan bahwasanya Indonesia itu memang khususnya di bumi Jawa ini adalah
sumber segala sumber cerita, sumber segala sumber, maaf kata kalau saya boleh ngomong, ulah rasa, sumber kalau boleh saya ngomong tuan rumahnya seluruh agama, dan bahkan sumber dari segala sumber kalau boleh etika sombongnya itu aliran ketuhanan. Tapi karena kita itu tahu Tuhan itu bukan aliran, makanya Jawa ini nggak ada agama gitu, adanya budaya adiluhung milik Nusantara ini yang berbineka tunggal ika. Dasar waktunya adalah gamelan ini tadi. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa diambil hikmah bagi yang ini saya bikin video ini, taruhlah juga untuk kalangan yang cocok, kalangan yang artinya untuk memupuk anak bangsa ini agar tidak kacau dan balau, yang seolah-olah kehilangan jati diri, kehilangan arah, kehilangan bibit kawite. Terima kasih.